Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iyelin Riki Akris. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Cilacap, jurusan Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Di sini saya akan membuat video tentang mikrobiologi untuk tugas ulangan tengah semester mata kuliah mikrobiologi dan biokimia. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sejarah mikrobiologi. Apa sih itu mikrobiologi? Mikrobiologi adalah sebuah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang mikroorganisme yang hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Salah satu objek kajian mikrobiologi adalah virus. Virus tidak bisa sepenuhnya dianggap sebagai makhluk hidup. Kenapa? Karena virus hanya dapat hidup menggunakan inang. Saat di dalam tubuh inang, virus baru dapat memperbanyak atau mereplikasi diri. Virus dapat dikristalkan karena virus merupakan makhluk aseluler atau makhluk yang tidak memiliki sel. Sehingga tidak ada yang namanya proses metabolisme maupun proses yang lainnya, hanya ada proses reproduksi. Kemudian, mikrobiologi itu dimulai sejak ditemukannya mikroskop. Bidang ini menjadi sangat penting dalam biologi setelah Louis Pasteur dapat menjelaskan proses fermentasi anggur atau wine dan membuat vaksin rabies. Penerapan mikrobiologi pada masa kini dipakai pada bidang farmasi, kedokteran, ilmu gizi, teknik kimia, bahkan astrobiologi dan arkeologi. Era biologi dibagi menjadi dua, yaitu era mikrobiologi umum dan era mikrobiologi modern. Era mikrobiologi umum masuk pada aspek non-medis. Dua ahli di era ini adalah Martinus B. Jendrik dengan teknik kultur pengkayaannya dan juga Sergei Winogradsky dengan konsep chemolithotropinya. Abad ke-20 dimulainya era mikrobiologi modern. Dan pada era ini, mikrobiologi berkembang menjadi dua cabang, yaitu mikrobiologi dasar yang mengacu pada penemuan-penemuan baru dan juga mikrobiologi teraplikasi atau yang mengacu pada aspek pemecahan masalah yang berhubungan dengan bidang ini. Dan saya akan menjelaskan tentang nCoV. Apa sih itu nCoV? nCoV adalah singkatan dari novel coronavirus. Dia adalah virus jenis baru dari kelompok virus corona yang biasa dikenal dapat menyebabkan penyakit pernafasan pada manusia. Contoh virus kelompok corona lain yang pernah menginfeksi manusia dan mematikan adalah SARS dan MERS. Lalu WHO menetapkan nama coronavirus sekarang menjadi COVID-19 atau singkatan dari coronavirus disease yang mewabah pada tahun 2019. Ini merupakan contoh gambar dari virus corona. Kenapa disebut corona? Karena bentuknya menyerupai corona dari matahari. Jika seseorang terpapar virus corona ini, gejala dari infeksi itu umumnya terlihat 1-3 hari setelah paparan dari virus tersebut. Tanda-tandanya meliputi hidung berair dan tersumbat, sakit tenggorokan, batuk, sakit kepala ringan, bersin-bersin, mata berair, sedikit demam, namun juga bisa menjadi tidak merasa demam atau merasa sedikit lelah. Namun ada juga beberapa orang yang terpapar virus ini namun tidak ada gejalanya. Lalu bagaimana sih virus itu bisa masuk dalam tubuh kita? Virus ini bisa masuk itu karena ada salah satu bagian pada sel virus cocok dengan reseptor yang ada di dalam sel manusia. Sel tersebut berada di dalam sistem pernafasan, sehingga virus corona ini menyerang sistem pernafasan. Lalu ada beberapa cara bagaimana virus ini bisa menular dari orang ke orang lain, yaitu percikan air liur dari pengidap, itu bisa dari batuk atau bersin, menyentuh tangan atau wajah yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air pengidap virus, lalu tinja atau feses. Namun pada kasus ini, bentuk penularan media ini itu sangat jarang terjadi. Lalu bagaimana sih agar virus tidak masuk ke dalam tubuh kita?
kita harus melakukan beberapa cara, antara lain cuci tangan dan cuci kaki setelah berpergian, jemur pakaian di bawah sinar matahari, minum banyak air putih, atur suhu dan kelembapan udara di dalam ruangan, menggunakan masker saat di luar ruangan, melakukan social distancing atau physical distancing. Kemudian untuk materi yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar mikrobiologi. Ruang lingkup pada pembelajaran mikrobiologi meliputi taksonomi, habitat, problema dasar, dan problema terapan. Untuk kedudukan mikroba dalam kehidupan, itu dibagi menjadi 3, yaitu prokarioti, eukarioti, dan archaea. Lalu, mikroba dikelompokkan lagi berdasarkan struktur selnya menjadi 2, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Lalu, mikroba yang memiliki sel prokariotik diantaranya adalah archaea dan bakteria, sedangkan mikroba yang memiliki sel eukariotik yaitu ada 4, 1 fungi, 2 protista, 3 plantae, dan 4 animalia. Di sini saya akan memperlihatkan gambar sel prokariotik dan sel eukariotik. Di sini ada sel prokariotik dan di sini ada sel eukariotik. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian sel prokariotik. 1 ada membran plasma. Membran plasma ini berfungsi sebagai pelindung sel terhadap lingkungan ekstraseluler dan mengatur lalu lintas zat-zat keluar masuk sel. Kemudian ada dinding sel. Dinding sel ini adalah struktur pelapis bagian luar sel yang lebih keras dan kaku yang berada di antara kapsul dan membran plasma. Fungsi dari dinding sel adalah untuk memberi bentuk dan melindungi organel internal sel. Kemudian ada flagella. Flagella adalah struktur seperti cambuk yang memungkinkan sel untuk bergerak. Jadi ini merupakan alat gerak sebuah sel. Kemudian ada kapsul. Kapsul ini memiliki fungsi sebagai pelindung sel, mencegah sel kekeringan dan membantu melekatkan diri dengan bakteri lain atau pada organisme lain. Kemudian ada nukleoid. Nukleotid adalah wilayah sel yang tipis, transparan, dan berisi DNA primer. Fungsi nukleot sendiri itu adalah sebagai pengendali seluruh kegiatan sel dan membawa informasi genetik yang terdapat di dalam kromosom. Kemudian ini ada kromosom. Kromosom berfungsi membawa gen yang di dalamnya terdapat materi genetik, yaitu RNA dan DNA. Kemudian ada ribosom. Ribosom adalah mesin nanosintesis protein. Sel prokariotik memiliki banyak ribosom. Fungsi ribosom adalah melakukan translasi dalam sintesis protein yang mengubah kode genetik DNA menjadi protein. Kemudian ada protista. Protista itu dibagi menjadi 2, yaitu protista tinggi dan protista rendah. Kedua protista tersebut memiliki perbedaan, yaitu pertama, protista tinggi itu memiliki sel eukariotik. Ciri-cirinya adalah inti sel diselubungi nukleus, nukleus plasma, kromosom, dan kromatin. Kemudian retikulum endoplasma yang halus itu menjadi tempat sintesis lemak, sedangkan retikulum endoplasma kasar menjadi tempat sintesis protein. Terdapat juga badan Golgi, yaitu tempat penyempurnaan protein, ada lisosom, tempat penyimpanan protein, ada mitokondria sebagai tempat respirasi sel atau penyedia energi ATP, sitoplasma, uniseluler dan multiseluler, dan sudah ada kompartementasi. Sedangkan untuk protista rendah ini memiliki sel prokariot, yaitu ciri-cirinya struktur sel sederhana, inti sel tidak diselubungi oleh membran inti sel terdiri dari kromosom tunggal yang panjangnya kira-kira 1 nanometer dalam keadaan terbuka. Sitoplasma di dalamnya tidak terdapat organel yang lengkap seperti sel eukariotik dan uniseluler.
Kemudian mikroba dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Berikut klasifikasinya. 1. Ada bakteri. Bakteri termasuk prokariot karena bakteri itu tidak memiliki inti sejati. Inti sel merupakan daerah di dalam sitoplasma dengan kekentalan yang berbeda. Kemudian ada algae. Algae itu memiliki fungsi, yaitu sebagai pakan alami ikan dan juga sebagai indikator pencemaran air. Namun ada beberapa algae yang dapat merugikan biota air. Kemudian ada fungi. Fungi merupakan dekomposer bahan organik dalam suatu ekosistem akuatik yang berfungsi sebagai pengurai utama dari bahan yang menjadi selulosa dan lignin atau jaringan tanaman dan lignin atau jaringan tulang serangga. Fungi ini merupakan kelompok organisme yang berfilamen, non-fotosintetik, dan juga bersifat saprositik dan parasitik. Memiliki habitat yang luas, yaitu tanah, air laut, dan air tawar. Lalu, fungi ini bereproduksi dengan spora tunas dan pembelahan sel. Fungi juga dapat menyebabkan berbagai jenis penyakit pada ikan, terutama pada kondisi yang baru dan terhadap luka pada tubuh ikan. Kemudian ada protozoa. Protozoa ini memiliki fungsi sebagai bioindikator dan pengendali pencemaran perairan atau bioremediasi dan juga sebagai parasit ikan. Kemudian ada virus. Virus itu merupakan agen infeksi non-seluler dalam setiap ekosistem akuatik yang hanya dapat melakukan multiplikasi di dalam sel inang. Berukuran sangat kecil yang bervariasi antara 18 nanometer sampai 200 nanometer. Bersifat parasit obligat. Lalu untuk dapat bertahan di lingkungan, virus hanya dapat berpindah dari satu inang ke inang lainnya, menginfeksi dan mereplikasi diri pada inang yang sesuai. Satu partikel virus biasa disebut sebagai viron. Lalu virus dapat menyebabkan berbagai penyakit pada ikan, terutama pada ikan yang kualitasnya buruk. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan organisme. Pertumbuhan adalah pertambahan secara teratur semua komponen di dalam sel hidup. Pada organisme multiseluler, pertumbuhan merupakan peningkatan jumlah sel dan peningkatan ukuran setiap sel. Sedangkan pada organisme uniseluler, pertumbuhan adalah peningkatan ukuran setiap sel dan sekaligus terjadi peningkatan jumlah sel, yang berarti meningkatkan jumlah organisme. Berikut faktor-faktor pertumbuhan pada organisme. 1. Ada nutrien. Nutrien itu sebagai sumber karbon atau sumber nitrogen dan juga sumber energi. Kemudian, yang kedua ada tersedianya air. Air dibutuhkan sebagai reaktan dalam berbagai reaksi biokimia. Yang ketiga ada suhu, yang keempat ada pH atau kesamaan. Karena masing-masing organisme ini memiliki tingkat keasaman yang berbeda-beda. Dan yang kelima adalah kebutuhan oksigen. Cukup sekian video dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.